Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah berkemajuan. Untuk kali ini saya insya Allah akan menanggapi satu persoalan yang belakangan ini viral bagi bangsa Indonesia. Itu terkait dengan sejak zaman kita atau masa kita kampanye calon presiden yang hingga sekarang, yaitu persoalan janji kampanye khususnya program makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Yaitu saat kampanye paslon Prabowo Gibran menjanjikan untuk mengadakan program makan siang bergizi gratis bagi anak sekolah, yang mana kemudian janji itu mendapat aplaus yang luar biasa, khususnya bagi para pendukungnya, bagi para simpatisannya, dan tentu juga bangsa Indonesia merasa senang terhadap janji tersebut. Namun kemudian di dalam usaha setelah mereka berdua betul-betul menjadi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, persoalan berikutnya adalah ternyata untuk mewujudkannya tidak semudah ketika mengucapkannya sebagai janji. Yang paling utama adalah Prabowo dan Gibran sangat kedodoran di dalam persoalan pembiayaan atau anggarannya. Karena kita ketahui bersama bahwasannya pemerintahan Jokowi yang lalu sudah banyak menghabiskan anggaran, sampai kemudian hutang pun sudah belasan ribu triliunan. Maka itulah yang menjadi persoalan utama untuk mengadakan program makan siang bergizi gratis. Oleh karena itu, kita kemudian lihat bersama Prabowo Gibran mencari akal dan merekayasa berbagai hal agar supaya program tersebut berjalan. Misal kemudian mengulur waktu, kemudian memperlambat, kemudian merubah-rubah menu, kemudian mengurangi anggaran yang tadinya sudah disebutkan besarannya, sehingga kemudian mengecil-ngecil, sampai kemudian yang terakhir adalah merekayasa di dalam hal percobaan untuk hal-hal atau protein yang bergizi, misal dengan satu serangga, misal dengan satu ulat tertentu, dan lain sebagainya. Tentu saja program apapun akan mendapat catatan dan kritikan, khususnya dalam hal ini ketika sudah betul-betul terwujud dan dilaksanakan dengan penyesuaian-penyesuaian. Beberapa catatannya adalah masalah susu, yang kemudian susu itu bukan susu segar, susu itu adalah susu kemasan, yang masyarakat sudah tahu bahwasanya keberadaan susu kemasan itu di dalam nutrisinya, di dalam gizinya, atau di dalam bahan-bahannya termasuk yang tidak sehat, atau termasuk yang mestinya dihindari oleh anak-anak. Kemudian dari segi rasa, ada yang mengeluhkan rasanya kurang enak, ada yang mengeluhkan kemungkinan beda lidah atau beda selera, dan lain sebagainya. Sampai kepada materinya itu sendiri. Materinya ada yang kurang, materinya ada yang penyajiannya ternyata khilaf atau kemudian juga salah, yang ada lauk ayam atau lauk protein tapi hanya menjadi lauk lengkuas atau bumbu rempahnya. Catatan atau kritikan seperti itu tentunya baik-baik saja selagi itu kemudian disikapi dengan baik untuk kebaikan atau perbaikan pelaksanaan program tersebut ke depannya. Terhadap kritikan dan catatan itu kemudian ada timbul pro dan kontra. Yang pro jelas menganggap bahwasanya mempunyai perspektif bahwasanya kritik dan catatan itu untuk perbaikan ke depannya, bukan untuk menjatuhkan program itu sendiri. Karena bagaimanapun di era demokrasi hal seperti itu memang tidak terhindarkan.
Namun kemudian juga ada yang kontra. Yang kontra adalah kemudian menuduh kritikan dan catatan tersebut sebagai nyinyiran belaka. Akhirnya kedua kubu yang tidak dewasa, tidak rasional, beradu mulut, berdebat, bertengkar, yang justru keluar dari materinya atau keluar dari substansinya. Itu semua tentunya tidak kita inginkan bersama. Tapi yang jelas di sana kan memberi catatan kepada kita bahwasannya janji tidak semudah di dalam untuk mewujudkannya. Itu yang menjadi catatan kita bersama. Berikutnya ada seorang podcaster yang bernama Deddy Corbuzier bikin video untuk menanggapi adanya catatan atau kritikan terhadap terwujudnya atau pelaksanaan program makan siang bergizi gratis tersebut. Anak itu untuk era sekarang sudah sewajarnya mengungkapkan bahwasanya lauk ayamnya itu dia rasakan tidak enak, dan itu kemudian di-upload dan di-share kemana-mana, tentunya kemudian sampai ke Deddy Corbuzier yang juga merupakan podcaster. Itu ditanggapi. Deddy Corbuzier kita sendiri sudah punya jutaan subscriber atau follower, dan di antara yang mengikuti dia tentu saja orang tua yang punya anak-anak kecil, ataupun mungkin juga masih ada yang remaja ataupun anak-anak. Di dunia maya kita ketahui bahwasanya Deddy Corbuzier adalah bisa disebut sebagai memang makhluk dunia maya, di mana kita kenal podcastnya sudah mempunyai banyak sekali subscriber atau follower jutaan, dan termasuk di dalam hal podcaster adalah subscriber yang terbanyak. Itu tidak lepas dari apa yang ditampilkan oleh Deddy Corbuzier, sehingga menjadi salah satu daya tarik untuk mensubscribe podcastnya. Kita ketahui bersama bahwasanya kalau kita kenal dia adalah makhluk dunia maya, memang penampilannya yang seperti itu, yang sesungguhnya tidak menggambarkan dunia kenyataannya. Seperti kemudian ada tanggapan atau kiriman-kiriman di dunia media sosial tentang Deddy Corbuzier dari masa ke masa. Dia tadinya adalah anak muda biasa dengan potongan rambut biasa, dengan wajah yang biasa. Kemudian di masa berikutnya dia sudah berubah, Deddy Corbuzier yang gondrong, kemudian di keningnya ataupun di rambutnya ada dikerok, digondrong, diikat. Kemudian untuk masa berikutnya matanya diberi hitam-hitam, dan seterusnya, penampilannya serba hitam dengan jubah. Itu menunjukkan bahwasanya apa yang tampak di publik adalah bukan Deddy Corbuzier yang sebenarnya, itu adalah polesan-polesan belaka. Itu sangat sesuai dengan karakter dunia maya, maka saya menyebutnya makhluk dunia maya yang penuh polesan. Namun sayangnya kita sebagai netizen, kita bangsa Indonesia, kita rakyat Indonesia sebagai netizen khususnya, kadang-kadang melupakan hal tersebut, bahwasanya dunia maya adalah dunia yang memang betul-betul penuh polesan. Kalau kita ingat atau kita ketahui, Refli Harun yang juga punya podcast, khususnya podcast politik atau sosial politik, menyebutkan bangsa Indonesia ini memang sering terkena insomnia, lupa bahwasanya dunia podcast adalah dunia maya, bukan dunia yang sebenarnya. Sehingga itulah yang kemudian subscriber atau followernya Deddy Corbuzier di podcastnya mencapai jutaan, yang itu termasuk tertinggi di Indonesia. Artinya di dalam penampilan di dunia maya tidak jujur, berbeda dengan kenyataannya atau dunia nyata, tidak natural, tidak apa adanya. Kemudian kalau saya lihat juga
dari keseluruhan meskipun tidak semuanya. Secara acak saja saya bisa menyimpulkan secara kasar yang juga mungkin salah adalah isi materi podcastnya Deddy Corbuzier terbilang minim nilai-nilai atau agak jauh dari nilai-nilai. Hanya sekedar hiburan semata yang tidak begitu peduli dengan nilai-nilai. Dia lebih peduli kepada tingkat viralnya, tingkat popularitasnya, sejauh mana kemudian bisa menarik orang-orang untuk subscriber di podcastnya. Karena kita memang sudah mengetahui bahwasanya bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang mudah tertipu terhadap pencitraan di dunia nyata, apalagi di dunia maya. Agak menjauh sedikit betapa banyak tokoh-tokoh yang bisa dibilang cerdik, pandai, terdidik dengan baik. Mereka mengakui bahwasanya ternyata selama ini telah tertipu oleh pencitraan dari pemimpin puncak negara Republik Indonesia ini, yaitu Jokowi. Dengan pencitraan yang begitu berhasil, kemudian mereka mendukung mati-matian Jokowi. Namun beberapa tahun kemudian mereka tersadar, meskipun kemudian tersadarnya mereka akui terlambat. Apalagi kemudian terhadap masyarakat awam, rakyat jelata, umat yang juga awam. Bisa dibayangkan mereka tentu akan mudah tertipu dengan tampilan-tampilan polesan atau pencitraan di dunia nyata, begitu pula apalagi di dunia maya. Tapi nggak jadi masalah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Begitu juga untuk kali ini saya juga memohon kepada rakyat, kepada bangsa, kepada umat untuk mari kita betul-betul cerdas, kita betul-betul tercerahkan di dalam menilai sosok ataupun menilai akun ataupun menilai kegiatan podcast pihak-pihak tertentu dengan jernih, dengan terang, dengan hati yang tajam supaya tidak terkecoh dan tidak tertipu. Yang terakhir, masalah Deddy Corbuzier adalah dia juga menurut Panji Pragiwaksono adalah perintis rezim imitasi podcast, dimana kalau kita ketahui di situ ada substansi menguasai, di situ ada substansi mendominasi, yang ujung-ujungnya dengan dominasi tersebut, dengan kekuasaan yang penuh tersebut, bisa untuk menggiring opini, bisa untuk merubah persepsi, bisa untuk menyeragamkan pendapat yang sekiranya itu di tengah-tengah masyarakat belum tentu baik, belum tentu benar, belum tentu bermanfaat. Itulah substansi kalau podcast atau dunia maya pun dikuasai dengan penuh dengan dominasi. Itu sejalan dengan prinsip kapitalistik atau prinsip-prinsip materialisme. Sebagai penutup, saya berharap mudah-mudahan pernyataan saya ini ataupun video saya ini memberi ajakan atau memberi seruan agar supaya ini menjadi fenomena ini menjadi pelajaran yang berharga bagi netizen Indonesia. Karena apa? Karena seperti Deddy Corbuzier ketika dia menanggapi anak sekolah yang mengkritik lauknya tidak enak, ayamnya tidak enak, dia begitu marah, dia begitu emosional, arogan, mengeluarkan pernyataan yang sama sekali tidak pantas untuk dunia pendidikan. Emang lu sekaya apa? Itu kan sudah arogan, sudah keluar dari substansi, keluar dari konteks dengan close up, dengan mengeluarkan ototnya yang besar. Untuk kemudian netizen Indonesia cepat sadar
kalau perlu segera mengambil tindakan memboikot semua kegiatan Deddy Corbuzier yang terkait dengan media sosial. Berikut juga mudah-mudahan selalu ada netizen yang berani bangkit untuk memberikan pencerdasan, penyadaran bahwasanya untuk hal-hal yang demikian itu tidak mencerminkan ketimuran, tidak mencerminkan keadaban bangsa Indonesia, apalagi orang dewasa menanggapi apa yang disampaikan secara natural, secara lugu dari anak-anak kita sendiri. Maka sangat salah apa yang diambil oleh Deddy Corbuzier tersebut. Maka mesti harus ada yang berani untuk melawan dalam tanda kutip apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier. Meskipun sebagiannya itu juga sudah ada yang melakukannya, termasuk saat ini sekarang saya. Yang terakhir, semoga semua pegiat di media sosial, misalnya seperti sekarang ini adalah podcaster, untuk berpihak kepada nilai, bukan berpihak kepada figur, untuk tidak sekedar popularitas, untuk sekedar selebritas belaka, tapi mulailah untuk melangkah lebih maju, yaitu ke nilai-nilai yang insya Allah kemudian akan bermanfaat untuk awam, untuk rakyat, begitu juga untuk umat atau umat Islam Indonesia khususnya. Itu saja, mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang baik, berguna. Kemudian untuk Deddy Corbuzier sini semoga tidak emosional lagi di dalam menanggapi video dari saya kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan, mencerdaskan, mencerahkan.